Selamat MP3 untuk kita semua. Pertanyaan saya ini untuk Pak Rocky bisa menjawab. Kami sudah hidup lama di Papua, lalu sudah diturunkan perda tentang minuman. Semua program itu bagus. Pak Bupati punya program sangat bagus sekali. Tetapi kalau tidak kita selesaikan masalah alkohol di Kabupaten Timika maupun Papua, maka semua kegiatan itu semua pasti tidak akan berjalan dengan baik. Saya juga selaku pemuda di sini, kejadian kematian, pembunuhan, pemerkosaan, dan juga kecelakaan itu awalnya dari alkohol. Sekarang sudah ada perda dari Papua dulu, waktu gubernurnya Clementinal sampai datang juga di bupati, tetapi perda ini tidak dijalankan. Ini harus Pak Rocky harus menjawab. Satu. Yang kedua, permintaan saya itu karena di sini fakultas hukum ada, tetapi mereka tidak membuatkan program hukum itu kepada sekolah dasar supaya bisa mengerti tentang bagaimana itu hukum untuk melakukan sesuatu yang bersalah masuk kepada negatif. Ini yang harus perlu untuk dipulangkan kembali kepada sekolah-sekolah. Dan permintaan saya ketika Pak Maximus sebagai Bupati Kabupaten Timika, usulan saya mungkin kalau bisa buka salah satu perguruan tinggi menyangkut hukum. Itu gratis supaya kita semua sekolah, kita juga ingin sekolah, tidak punya biaya untuk bayar. Gitu. Supaya bisa kita mengerti tentang hukum. Kalau ketika hukum kita mengerti, maka semua program pemerintah akan bisa berjalan. Sekian dan terima kasih Pak Rocky telah menjawab. Di Timika ini, di Timika. Lanjut Pak Rocky. Saya nggak tahu nih Pak Maximus bicara berapi-api kalau karena habis minum atau karena apa tuh? Habis minum kopi. Minum kopi Pak. Alkohol. Anda tahu nggak? Kalau hari Jumat malam Anda ada di Tokyo, satu kota itu goyang, mabok, tapi kekerasannya nol. Apa keterangannya? Warga Tokyo sudah sedemikian makmur, habis kerja dia cari penyaluran kebahagiaan dengan minum alkohol. Di sini terbalik, karena nggak ada kerjaan minum alkohol. Betul. Iya. Hidupkan ekonomi. Iya. Otak mati. Dan jangan matikan sesuatu yang menjadi local genius. Mana-mana di Indonesia ada alkohol. Iya. Nggak diukur kadarnya. Iya. Jadi tetap kehidupan kita bergembira dan kita mengalami antusiasme. Di Yunani, orang minum alkohol karena dianggap itu bagian dari acara memuliakan Tuhan. Pesta artinya berupaya untuk memuliakan Tuhan. Rotinya aja. Bukan berupacara gara-gara di jalan. Jadi saya setuju ada regulasi di situ. Tetapi regulasi itu mesti berbasis pada keadaan real masyarakat. Tumbuhkan harapan. Ada pendidikan yang memungkinkan orang berpikir bahwa setiap anak Papua mampu untuk jadi doktor. Bukan dokter yang jago. Universitas. Kemampuan itu ada di kita. 6,5 triliun itu cukup apa tidak? Tidak cukup. Melainkan lebih dari cukup. Kalau didistribusikan dengan kapasitas yang dikenali oleh pemimpin. Dan kadang-kadang 6,5 triliun itu tidak dikenali sebagai kapasitas, dianggap sebagai rezeki untuk dibagi-bagi. Nah, itu pentingnya tadi kita nanti kita tagih pada Pak Maximus, apakah dia masih lompat-lompat di sini ketika dia jadi gubernur? Bupati. Nah, semua dia jadi gubernur. Kita tagih toh Pak. Ya kalau bupati itu udah pasti 27. Setelah tanggal 27 ada tim gladiator mempersiapkan dia jadi gubernur. Siap. Kan nggak mungkin menyelesaikan Papua hanya dengan jadi bupati. Betul. 2029 lompat jadi presiden. Ambisi itu mesti ada, kita seperti ambisi itu. Tetapi terukur dengan kapasitas kita, kemampuan kita. Jadi pertemuan yang bagus sekali, saya dengar semua hal, dan kita simpulkan dengan satu ide bahwa menumbuhkan NHLI
artinya memungkinkan semua orang punya kesempatan yang sama untuk memimpin NKRI. Jangan curigai Papua, jangan curigai Mimika, jangan curigai Timika. Curigailah kemampuan kita sendiri yang kadangkala rasa rendah diri membandingkan Timika Mimika dengan Jawa. Kita lebih tinggi dari semua hal. Kalau kita bisa pastikan Timika ini akan jadi ibu kota peradaban, ibu kota kemakmuran, ibu kota pikiran. Itu yang mesti ada di benak semua warga Timika. Kita tidak ingin membandingkan pendidikan kita dengan UI. Timika harus punya universitas nomor 1 di Asia Pasifik. Amin.